وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya muliakan, muhadarah kita, ceramah kita pada pagi hari ini insyaallah taala tentang karamatul awliya, keramat para wali, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah hum awliyaullah 'alal ardh. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka lah para wali-waliullah di muka bumi. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini adalah masalah yang masuk dalam permasalahan i'tiqad, keyakinan, yang mana banyak dari kalangan kaum muslimin dahulu maupun sekarang mereka tersesat dan keliru dalam perkara ini. Maka kan pentingnya masalah ini dan mengingat pentingnya akan masalah ini, muhadarah pada pagi hari ini adalah tentang karamatul awliya, atau dengan kata lain Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka lah para wali-waliullah di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-usul, landasan kita dalam mengkaji masalah ini adalah sebuah hadis yang ma'ruf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, yang antum bisa dapatkan dalam kitab yang paling kecil yang bisa antum beli, itu kitab Arba'in An-Nawawiyah, disebutkan di sana. Itu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala qala, sungguhnya Allah ta'ala berkata. Hadis ini disebut dengan hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini, Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay' ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannah wa la in ista'adani la'u'idannah. Ayat inilah landasan bahasan kita tentang awliyaullah, para wali-waliullah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani adanya mereka, para wali. Akan tapi dikarenakan banyaknya kaum muslimin yang tersesat dan salah dalam anggapan dan pemahaman mereka berkenaan dengan wali-waliullah, maka perlu diluruskan
Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengabarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala tentang para aulia, para wali-wali Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala hadis ini, "Man 'ada li waliyan." Barang siapa yang memusuhi waliku, itu kekasihku, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan kepadanya peperangan. Barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan kepadanya peperangan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabbu ilayya mimma aftaradtu 'alayhi." Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diriku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku fardukan kepadanya. Maknanya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah yang seseorang bertakarrub pada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut, bahwa ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang fardu. Ibadah yang fardu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tiada henti-hentinya hambaku mendekatkan diri bertakarrub padaku dengan melakukan yang sunnah-sunnah, nawafil. Nafilah-nafilah. Itu yang bukan wajib. Hatta uhibbah, hingga aku pun mencintainya. Kata Allah, "Idza ahbabtu," maka apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan akulah penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la'u'tiyan. Kalau dia minta kepadaku, seorang wali Allah minta kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala, la'u'tiyanna, pastilah aku akan memberinya. Wala in sa'alani la'u'idanna, dan kalau dia minta perlindungan dariku, pasti aku akan melindunginya. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan asyraf hadisin fi dzikril auliya. Hadis yang paling mulia yang menyebutkan tentang wali-waliullah, yang menyebutkan tentang wali-waliullah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam hadis ini, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan kepadanya peperangan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, yakni kata beliau, faqad a'lantuhu bi anni muharibun lah, aku umumkan, kasih tahu kepadanya bahwa aku memerangi dia. Itu makna dari hadis faqad a'lantuhu bil harb, aku beritahu dia bahwa aku musuhnya. Haitsu kana muhariban li, karena dia telah memerangi aku, bi mu'adatihi awliya'ih, karena dia memusuhi wali-waliku. Itu maksud dari hadis faqad adantuhu bil harb, aku beritahu dia bahwa aku memusuhinya karena dia telah memusuhiku dengan memusuhi wali-waliku. Demikianlah. Oleh karena itu datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lafaz yang lain, faqad istahalla muharabati, orang yang musuhi waliku, maka dia telah membuka peperangan denganku. Hadirin mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para wali-waliullah itu wajib bagi kita untuk berloyal kepada mereka, memberikan loyalitas kepada mereka, dan haram memusuhi mereka, musuhi wali-waliullah. Sebagaimana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita adalah musuhi mereka, dan haram memberikan loyalitas, kesetiaan dan kecintaan kepada mereka. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian mengambil musuhku dan musuh kalian sebagai penolong-penolong kalian. Nah, hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, masalahnya siapakah para aulia Allah? Siapakah orang yang berhak menyandang gelar waliullah? Kalau kita mengetahui keistimewaan mereka, pertanyaannya siapa mereka itu? Siapakah para aulia? Hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, aulia Allah, para wali-wali Allah, humul ladzina yataqarrabuna ilaihi bima yuqarribuhum min. Mereka lah orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah, bertakarrub kepada Allah dengan mengerjakan amalan-amalan yang dengannya Allah mendekatkan mereka dengannya. Ini para wali Allah, yaitu orang-orang yang mengamalkan amalan yang merupakan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan yang mana amalan tersebut adalah amalan qurbah, yang kalau dikerjakan oleh seorang hamba maka si hamba pun akan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah di umumiha, ibadah pada keumumannya. Mereka adalah para waliullah. Nah, dan Nabi SAW dalam hadis yang tadi sudah kita kutip matannya, hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, Nabi SAW menggolongkan para aulia Allah ala darajatain, kepada dua derajat, dua tingkatan. Derajat yang pertama itu darajatul muqtasidin, ashabul yamin. Mereka lah yang disebut dengan golongan kanan. Derajat muqtasidin, orang yang beramal dan amalan mereka sederhana, biasa-biasa saja. Wa humul ladzina yataqarrabuna ila Allah bi'ada'il fara'id min fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Dan mereka itulah orang-orang ya yang disebut muqtasidin, orang-orang yang sederhana ibadahnya, orang-orang yang tergolong dalam golongan ashabul yamin. Mereka itu orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah dengan mengerjakan yang fardu. Dengan mengerjakan yang fardu. Nah, mengerjakan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sabda Nabi SAW pada hadis yang tadi, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افترضت عَلَيْهِ. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan suatu amalan yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Maksudnya, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk bertaqarrub kepada Allah adalah yang wajib-wajib. Mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu adalah amalan yang utama. Amalan yang utama. Ini derajat yang pertama. Ini derajat yang pertama. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan yang wajib-wajib saja. Dan di atas mereka adalah derajat yang kedua. Di atas mereka adalah derajat yang kedua, yaitu darajatus sabiqin al-muqarrabin. Derajat orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Orang-orang yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Wa humul ladzina taqarrabu ila Allah ba'da al-fara'id bil ijtihad bin nawafil. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaqarrub kepada Allah, setelah mereka mengerjakan yang fardu-fardu, mereka juga bersungguh-sungguh mengerjakan yang nafilah-nafilah, yang sunnah-sunnah. Wa ta'at, dan amalan-amalan ketaatan yang lain. Wal-intifadhi 'an daqa'iqil makruhat bil wara', dan menjaga diri untuk wara', tidak mengerjakan yang makruh, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka lah orang-orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau yang pertama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah, tapi yang kedua lah yang mendapatkan kecintaan dari Allah. Dan itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita kutip, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan tiada henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku
dengan mengerjakan yang nafilah sampai akhirnya aku pun cinta kepadanya. Mereka lah para aulia. Mereka lah para waliullah. Dan kedua derajat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW hadis yang tadi. Ya. Coba anda perhatikan lafaz hadisnya, kata Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan, aku beritahu kepadanya bahwa aku merangi dia. Faqad adantuhu bil harb. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Wa ma taqarraba ilayya wa ma taqarraba 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang paling aku cintai selain dari yang fardu-fardu. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang pertama. Dan derajat yang kedua, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Itu derajat yang kedua. Dan tiada henti-hentinya hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah sampai aku cinta kepada mereka lah yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Dan kalau aku sudah cinta kepada hambaku, maka akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Perhatikan, maka akulah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatannya yang dengannya dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangannya yang dengannya dia memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyanna, dan kalau dia meminta kepadaku pasti aku akan beri. Wala in ista'adani la'u'idanna, dan kalau dia mohon perlindungan kepadaku pasti aku akan lindungi. Ini derajat ini. Mereka lah para aulia Allah. Maka oleh karena itu kita dapatkan nukilan dari para ulama berkenaan tentang definisi siapakah para aulia Allah. Dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala tentang para wali. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, "Al-muradu bil wali al-'alimu billahi al-muwadhib 'ala ta'atihi al-mukhlis fi 'ibadatihi." Yang dimaksud dengan waliullah adalah orang yang berilmu tentang Allah. Jadi gak ada orang bodoh itu jadi waliullah. Ya, gak ada orang bodoh, gak pernah belajar, gak pernah menuntut ilmu agama, kemudian tiba-tiba atau besok dia disebut dia adalah waliullah. Gak ada. Al-alimu billah, orang yang mengerti siapa Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala, mengerti hak-hak rububiyahnya, mengerti hak-hak uluhiyahnya, mengerti hak-hak asma wa sifatih, nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, al-alimu billah al-muwadhib ala ta'atih, yang terbiasa melakukan ketaatan kepadanya selalu dan senantiasa mengerjakan ketaatan kepadanya, al-mukhlisu fi ibadatih, dan dia ikhlas juga dalam beribadah kepada Allah. Dan Al-Hafidz Ibn Abdul Bar menerangkan juga tentang definisi waliullah. Yang mana antara kedua definisi ini, ya, dari yang telah disebutkan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu tidak ada pertentangan, karena semuanya bersumber kepada al-hadits atau ayat Al-Quran Karim. Nah, kata Al-Hafidz Ibn Abdul Bar tentang waliullah, waliullah dan para aulia yang disebut waliullah, wa man walallahu bimuwafaqatihi mahbubatihi. Mereka itu adalah orang-orang yang memberikan loyalitasnya kepada Allah dengan muwafaqah, selalu sinkron dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Apa yang dicintai oleh Allah, dia juga cinta. Apa yang dibenci oleh Allah, dia juga benci. Apa yang dicintai oleh Allah, dia kerjakan. Apa yang dibenci oleh Allah, dia tinggalkan. Muwafaqah. Nah, wattaqarrub ilaihi bimardah, dan orang yang selalu bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mencari keridhaannya. Nah, kalau kita lihat definisi-definisi tersebut, itu tidak keluar dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa para waliullah ada derajatain, di atas dua derajat tersebut
Yang pertama, orang yang mengerjakan yang wajib-wajib, maka mereka lah yang berhak mendapatkan keridhaan dan rahmatnya Allah. Yang kedua adalah orang yang mengerjakan yang wajib, kemudian mengerjakan juga yang sunnah, dan mereka lah orang-orang yang berhak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi hadis kita lihat pada Al-Quran, Allah pun juga menerangkan tentang siapa waliullah. Jadi kita dalam mendefinisikan dan menyebutkan pengertian waliullah harus merujuk kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini, ketahuilah, sungguhnya para wali-waliullah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut, dan tidak pula bersedih hati. Perhatikan, ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para wali-wali Allah, mereka itu tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah lagi bertakwa kepadanya. Hadirin mulia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam At-Tabari dalam tafsirnya beliau berkata tentang definisi para wali, huwa man kana bis-sifati allati wasafahu Allah. Mereka para waliullah, orang disebut aulia, adalah orang-orang yang memiliki sifat seperti yang dikabarkan oleh Allah. Nah, apa sifat tersebut? Sifat tersebut huwallazi amana wattaqa, yaitu orang yang beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita melihat kepada sifat-sifat para wali, auliaullah, seperti yang disebutkan dalam hadis dan juga dalam ayat Al-Quran, kita dapatkan bahwa sifat-sifat tersebut amatlah tepat terdapat pada diri seorang ahlus sunnah wal jamaah. Karena mereka lah auliaullah bihaq, seperti yang dikatakan oleh Syekh Islam Taimiyah bahwa ahlus sunnah wal jamaah hum auliaullah alal ard. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka lah para wali-waliullah di muka bumi. Nah, bukan yang lainnya. Kenapa demikian? Marilah kita merujuk kepada perkataan Ibnu Taimiyah ketika beliau memberitakan tentang sifat ahlus sunnah, dan padanya kita dapatkan sinkronnya sifat-sifat ahlus sunnah dengan sifat para awliyaillah, para wali-waliullah. Dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, di akhir-akhir kitab, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang sifat ahlus sunnah wal jamaah. Kata beliau, "Thumma min tariqati ahlus sunnah wal jamaah ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran wa ittiba' sabil as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar." Kemudian Syekhul Islam, di antara tarekat itu jalan hidup, bukan tarekat seperti tarekat Syadzaliyah atau tarekat-tarekat sufi yang bid'ah, yang beribadah anjal di atas kejahilan. Naam, tapi ini maksud dengan tariqah misalnya ajaran dan cara hidup. Kemudian termasuk cara hidup ahlus sunnah wal jamaah adalah ittiba'u athari Rasulillah, mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira, secara batin dan juga secara lahir. Mereka mengimani dan juga mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Wattiba'i sabilis sabiqin al-awwalin, dan juga mengikuti jalannya orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, orang-orang muhajirin dan ansar. Nah, wattiba'i wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
serta mengikuti wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana beliau alaihi salatu wasallam mewasiatkan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku, tamassaku biha. Berpeganglah dengan teguh dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati dari perkara-perkara yang baru, fa inna kulla bid'atin dhalal. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah, dan mereka itu ahlus sunnah mengetahui bahwa sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan tentang sifat Ahlussunnah, dan padanya kita dapatkan kesamaan dengan sifat para aulia. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, wa yu'athiruna kalam Allah ala ghairi min kalam asnafin nas, dan Ahlussunnah mengedepankan dan mendahulukan kalam Allah dari selainnya, dari kalam ucapan golongan-golongan manusia. Wa yuqaddimuna hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadi kulli ahad, dan mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk siapapun. Wa lihadza summu ahlul kitab was sunnah, dan oleh karena itulah mereka disebut dengan ahlul kitab dan sunnah. Wa summu ahlul jamaah, dan mereka pun juga disebut ahlul jamaah, li'anna al-jama'ata hiya al-ijtima' wa dhidduhu al-furqah. Karena al-jamaah itu artinya adalah persatuan dan lawannya adalah perpecahan. Dan juga kata Syekhul Islam Taimiyah menunjukkan bahwa sifat Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sifat para aulia Allah. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Tsumma hum ma'a hadhihi al-usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibu asy-syari'ah." Kemudian bersamaan dengan usul-usul akidah yang telah lalu penjelasannya, Ahlussunnah wal Jamaah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ala ma tujibu syariah, seperti yang diwajibkan oleh syariat. Wa yarawna iqamat al-hajj wal jum' wal a'yad ma'al umara adraran kanu aw fujjara, dan mereka berpendapat harusnya menjalani ibadah haji dan juga Jumat dan hari-hari raya bersama pemerintah yang baik ataupun yang jahat. Wa yuhafizuna 'alal jama'at, dan Ahlussunnah menjaga salat berjamaah. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan meyakini pentingnya menasihati umat. Wa ya'taqiduna ma'na qauli sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ih. Dan Ahlussunnah juga meyakini akan makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bagaikan satu tubuh, yashuddu ba'duhu ba'dha, yang saling topang-menopang, wa shabbaka baina asabi'ih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menautkan jari-jarinya. Wa qawluhu matalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi ishtaka minhu 'udwun tada'ala sa'irul jasadi bil humma was sahar. Dan Ahlussunnah juga meyakini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan orang yang beriman fi tawaddihim wa tarahumihim, dalam kasih sayang di antara mereka, wa ta'atufihim, dan juga kelembutan di antara mereka, adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu tubuhnya itu merasakan sakit, maka bagian tubuh yang lain pun ikut merasakan sakit dan bergadang. Wa ya'muruna bis-sabri 'inda al-bala, dan Ahlussunnah merintahkan untuk sabar ketika ditimpa musibah. Wa syukru 'inda ar-raha, dan merintahkan untuk bersyukur ketika dapat nikmat. Wa ridha bimarril qada, dan untuk ridha dengan pahitnya takdir. Dari tempat yang lain kata Syekhul Islam Taimiyah tentang sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah, wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan Ahlussunnah mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, dan amalan-amalan yang baik. Wa ya'taqiduna ma'na qawli aqbalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, dan Ahlussunnah meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa yanlibuna ila an tasila man qata'at wa tu'tiya man haramat wa ta'fu 'amman zalamak, dan Ahlussunnah menyuruh untuk menyambung orang yang memutus silaturahim denganmu, wa tu'tiya man haramak, dan memberi orang yang tidak memberi kamu,
wa ta'fu 'amman zalamak, dan maafkan orang yang menzalimimu. Wa ya'muruna birril walidain, dan Ahlussunnah juga perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasilatul arham, menjaga hubungan silaturahim. Wa husnul jiwar, dan bertetangga dengan baik. Wa ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil, berbuat baik kepada anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Wa rifq bil mamluk, dan berbuat baik kepada budak. Wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi wal istitala 'alal khalqi bi haqqin aw bi ghairi haqq. Dan Ahlussunnah juga melarang dari perbuatan sombong dan sewenang-wenang terhadap makhluk, benar dengan alasan yang benar ataupun dengan alasan yang tidak benar. Wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq wa yanhauna 'an safasifiha. Dan Ahlussunnah juga memerintahkan kepada akhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang rendah. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi fa innama hum fihi muttabi'una lil kitab was sunnah. Perhatikan apa kata Syekhul Islam di akhir ucapannya, dan setiap apa yang mereka katakan dan setiap apa yang mereka lakukan dari yang seperti ini dan yang lainnya, sesungguhnya mereka itu Ahlussunnah dalam hal tersebut mengikuti Alkitab dan Sunnah. Jadi mereka lah para auliya Allah bihaq, para wali-wali Allah sebenarnya.